Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mitra Julia Citra, perwakilan dari kelompok 1. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Erlan Faldi, yang kedua Heni Herdina, yang ketiga Nur Intan Chandrawati Rejab, yang keempat Davina Mutiara Adi, yang kelima Muhammad Farhan Hafiz, yang keenam Ahmad Devin Naufal Malaka, yang ketujuh Muhammad Fahreji Putra Palaka. Baik, materi yang akan kami bahas kali ini adalah kalimat dalam unsur bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa arti kalimat itu? Jadi, kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat juga memiliki unsur-unsur pembentuk loh, yaitu ada subjek, objek, predikat, pelengkap, dan juga keterangan. Unsur tersebut sering kita dengar dengan singkatan SPOK. Perlu kita tahu juga teman-teman, bahwa kalimat bahasa Indonesia yang baku atau kalimat lengkap itu minimal terdiri dari subjek dan predikat. Apa saja unsur-unsurnya? Langsung saja kita bahas materinya ya teman-teman. Yang pertama, ada unsur subjek. Subjek adalah pokok bahasan atau pembicara. Subjek merupakan bagian dari kalimat yang menunjukkan pelaku, benda, atau masalah yang menjadi pangkal pembicaraan. Contohnya, adikku sedang melukis, yang dimana kata adikku berperan sebagai subjek dalam kalimat tersebut. Yang kedua, ada unsur predikat. Predikat adalah bagian yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara tentang subjek. Contohnya, pada kalimat ibu sedang tidur siang, yang dimana dalam contoh tersebut kata tidur siang adalah unsur yang ketiga, yaitu objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek merupakan hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Dan ingat, letak objek selalu berada di belakang predikat yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek. Contohnya gimana sih? Contoh kalimatnya adalah Erlita menimang bayi atau arsitek merancang bangunan. Seperti yang kalian lihat, pada contoh pertama kata menimang adalah verba transitif dan bayi sebagai objeknya. Begitu juga dengan contoh pelengkap. Pelengkap adalah kalimat yang melengkapi predikat. Letak pelengkap biasanya di belakang verba. Contohnya adalah Indonesia berasaskan Pancasila. Kata Pancasila di sini merupakan pelengkap dalam kalimat. Unsur kalimat yang kelima sekaligus yang terakhir adalah keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal tentang bagian kalimat lainnya. Unsur keterangan dapat berfungsi menerangkan subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Posisinya bersifat manasuka, yang berarti dapat berada di awal, tengah, ataupun akhir kalimat. Contohnya, pria itu berjalan dengan hati-hati. Dalam contoh tersebut, kata dengan hati-hati berperan sebagai keterangan bicara. Tak hanya unsur loh teman-teman, kalimat juga memiliki fungsi dalam bahasa Indonesia. Selain berfungsi sebagai SPOK, dalam bahasa Indonesia, kalimat juga memiliki fungsi lain berdasarkan jenisnya. Pertama, kalimat berfungsi sebagai pernyataan mengenai suatu hal. Contohnya, besok aku akan pergi ke Wakanda. Kedua, kalimat berfungsi sebagai pertanyaan, yaitu bermaksud memberikan suatu pertanyaan. Contohnya, apakah kamu sudah mandi? Yang ketiga, kalimat berfungsi sebagai perintah, yaitu bermaksud menyuruh atau memberi perintah. Contoh kalimatnya adalah kumpulkan tugas kalian sekarang. Yang keempat, kalimat berfungsi sebagai seruan, yakni berisi ungkapan ekspresi, reaksi, dan rasa hati, seperti kaget, senang, marah, kagum, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya yaitu akan kubalas perbuatanmu. Nah teman-teman, itu tadi sedikit pembahasan mengenai unsur dan fungsi dalam kalimat bahasa Indonesia.
Yuk, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Sebelumnya, kita sudah mengetahui unsur-unsur kalimat dalam bahasa Indonesia, dan kali ini kita akan masuk ke topik selanjutnya, yaitu pola kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Tapi sebelum lanjut, kita harus tahu dulu apa sih kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat sederhana yang hanya terdiri dari satu klausa dan satu kerangka. Sedangkan kalimat majemuk adalah bentuk kalimat luas sebagai hasil dari penggabungan atau perluasan kalimat tunggal sehingga membentuk pola kalimat baru. Pola kalimat itu sendiri adalah sebuah pola untuk menyusun sebuah kalimat seperti subjek, objek, predikat, dan lainnya. Sekarang, yuk kita lanjut ke pola kalimatnya. Kalimat tunggal disebut juga kalimat sederhana karena pada kalimat tunggal hanya terdapat satu subjek dan satu predikat. Terkadang juga dilengkapi objek ataupun keterangan. Dalam kalimat tunggal hanya memuat satu pokok peristiwa dan tidak memuat konjungsi atau tanda koma. Nah, contoh pola kalimat tunggal yaitu ibu menyapu. Di sini, ibu sebagai subjek dan menyapu berperan sebagai predikat dalam kalimat. Atau contoh lainnya yang memuat objek, seperti Nana membantu ibu. Di sini, Nana sebagai subjek, membantu sebagai predikat, dan ibu sebagai objek. Dan jika contohnya berubah menjadi Nana membantu ibu di dapur, nah, bisa kita perhatikan, terdapat sebuah keterangan, yaitu keterangan tempat pada kata di dapur. Oke, kita lanjut. Berdasarkan polanya, kalimat majemuk dibagi menjadi dua jenis, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk yang klausa-klausa penyusunannya sederajat atau sejajar. Klausa-klausa tersebut sifatnya koordinatif, artinya saling menghubungkan dan tidak saling menerangkan. Untuk pola kalimat majemuk setara, yaitu subjek ditambah predikat ditambah keterangan, ditambah konjungsi, lalu ditambah subjek, predikat, dan keterangan lagi. Contoh kalimatnya adalah adik memenangkan lomba mewarnai dan kakak memenangkan lomba fashion show. Jenis yang kedua adalah kalimat majemuk bertingkat, yaitu jenis kalimat majemuk yang mempunyai dua klausa atau lebih. Yang satu berkedudukan sebagai induk kalimat dan yang lainnya berkedudukan sebagai anak kalimat. Klausa yang berkedudukan sebagai induk kalimat bisa berdiri sendiri sebagai kalimat, sedangkan klausa yang berkedudukan sebagai anak kalimat tidak bisa berdiri sendiri sebagai kalimat terpisah. Contoh kalimatnya adalah Ernia sedang makan donat di ruang makan ketika saudaranya mengabarkan baru tiba di bandara. Bisa kita lihat di situ seperti apa pola kalimatnya. Jadi, itu tadi adalah pembahasan kecil mengenai pola kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Masih semangat dong teman-teman semua? Yuk kita lanjut ke topik yang terakhir, yaitu ciri kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang baik dan benar serta mengikuti kaidah-kaidah tata bahasa yang digunakan dan sesuai dengan konteks di mana kalimat tersebut digunakan. Kalimat efektif juga mempunyai ciri-ciri loh. Yuk disimak. Ciri yang pertama ada kesepadanan. Kesepadanan adalah bentuk keselarasan ide dalam satu kalimat dan memiliki hubungan timbal balik atau korelasi pembentukannya. Jika suatu kalimat ada kalimat yang utuh dan terdapat satu ide pokok, maka kalimat tersebut telah memenuhi ciri kesepadanan. Bagaimana kita mengetahui bahwa suatu kalimat dikatakan memiliki unsur kesepadanan? Kita bisa tahu dari ciri-ciri kalimat yang memenuhi kesepadanan, yaitu 1. Kalimat memiliki subjek dan predikat yang jelas. 2. Tidak terdapat subjek ganda. 3. Kata penghubung intrakalimat tidak digunakan pada kalimat tunggal. Yang keempat, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Ciri kalimat efektif yang kedua adalah keparalelan.
Keparalelan adalah kesamaan bentuk yang digunakan dalam kalimat. Kesamaan bentuk memiliki maksud bahwa ketika sebuah kata dalam bagian yang sederajat dan konstruksi yang sama, maka jenis kata yang digunakan haruslah sama. Kita lihat contoh berikut ini. Harimau menggigit dan mencakarkan kakinya pada seekor rusa. Ini merupakan contoh yang tidak memenuhi keparalelan, dan yang benar perbaikannya adalah harimau menggigit dan mencakar seekor rusa. Ciri kalimat efektif yang ketiga adalah ketegasan. Ketegasan atau penekanan merupakan penonjolan terhadap ide pokok dalam suatu kalimat. Kata atau frasa yang menjadi ide pokok dalam sebuah kalimat diberi penegasan, sehingga terlihat lebih penting dibanding kata yang lainnya. Bagaimana caranya? Yang pertama, meletakkan kata atau frasa yang ditonjolkan di awal kalimat. Yang kedua, membuat urutan kata yang bertahap. Yang ketiga, melakukan pengulangan kata. Yang keempat, menggunakan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Yang kelima, menggunakan partikel penekanan atau penegasan. Ciri kalimat efektif yang keempat adalah kehematan. Kehematan bukan berarti bahwa tiap kalimat yang pendek dengan kata sedikit adalah sebuah kalimat efektif. Kehematan adalah penggunaan kata, frasa, atau bentuk lain dengan mempertimbangkan daya gunanya. Untuk itu, terdapat beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam penghematan, yaitu yang pertama, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan pengulangan subjek. Yang kedua, menghindari pemakaian superordinat pada hiponimi. Yang ketiga, menghindari kesinoniman dalam satu kalimat. Ciri kalimat efektif selanjutnya adalah kecermatan. Kecermatan memiliki maksud bahwa dalam membuat kalimat sangat diperlukan kecermatan dan ketelitian dalam menyusun kata untuk dijadikan kalimat. Hal-hal yang paling disorot di sini adalah tidak terjadi keambiguan. Kalimat efektif yang keenam yaitu kepaduan. Kepaduan adalah koherensi atau hubungan yang padu antar unsur kalimat. Kalimat padu memiliki bentuk yang tidak bertele-tele, memiliki arah yang sama, dan memiliki hubungan satu sama lain pada unsur-unsur pembentukannya. Kepaduan ini menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap ketercapaian makna dan maksud oleh pembaca atau pendengar. Ciri kalimat efektif yang terakhir adalah kelogisan. Kelogisan adalah ketercapaian suatu realita untuk diterima oleh akal. Kalimat yang logis merupakan bentuk kalimat yang dapat dicerna dan masuk di akal. Dengan kata lain, untuk mencapai kelogisan kalimat, pembuat kalimat harus mampu berpikir secara logis atau masuk akal dan mengetahui makna kata yang digunakan. Contoh kalimat tidak logis adalah Pak Ahmad mengajar mata kuliah bahasa Indonesia. Kalimat ini salah, karena yang diajar bukanlah mata kuliah, melainkan mahasiswa. Jadi, perbaikan yang benar adalah Pak Ahmad mengajarkan mata kuliah bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, pastinya sudah paham kan dengan materi yang sudah saya jelaskan tadi? Mungkin itu saja dari pembahasan materi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak berkenan di hati teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.